Salam jumpa lagi sahabat semua di channel ini. Hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita dari buku Kebahagiaan Sejati yang ditulis oleh Ellen G. White. Bab 7, Ujian Penurutan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya, yang baru sudah datang. Tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Seseorang mungkin tidak dapat mengatakan waktu atau tempat yang tepat atau menguraikan mata rantai keadaan di dalam proses pertobatannya. Tetapi ini bukan membuktikan bahwa dia belum bertobat. Kristus berkata kepada Nikodemus, "Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyi, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 8. Seperti angin yang tak kelihatan, namun efek kerjanya dapat dilihat dan dirasakan dengan jelas. Demikianlah Roh Allah bekerja di dalam hati manusia. Kuasa yang membaharui itu, yang tidak dapat dilihat mata manusia, melahirkan satu hati baru di dalam jiwa, yaitu menciptakan satu makhluk baru di dalam gambaran citra Allah. Ketika pekerjaan Roh Kudus itu berlangsung diam-diam dan tidak kelihatan, hasil kerjanya tampak jelas. Jika hati sudah dibaharui oleh Roh Allah, maka hidup pun menjadi kesaksian yang nyata. Sementara kita tidak dapat melakukan sesuatu apapun untuk mengubah hati kita atau membuat diri kita sendiri berdamai dengan Allah. Sementara kita tidak dapat berharap kepada diri kita sendiri atau kepada amal perbuatan baik kita, hidup kita akan menunjukkan apakah anugerah Allah ada di dalam kita. Perubahan akan tampak di dalam sifat, kebiasaan, dan usaha kita. Perbedaan itu akan nyata, jelas, dan pasti antara keadaan mereka dulu dan sekarang. Tabiat itu akan nyata bukan dengan perbuatan-perbuatan baik yang kadang-kadang dan perbuatan-perbuatan buruk yang kadang-kadang pula, melainkan dengan kecenderungan perkataan dan perbuatan sehari-hari. Memang benar bahwa mungkin saja ada tingkah laku yang secara luar kelihatannya tidak bercela, tapi tanpa ada kuasa pembaharuan Kristus. Cinta akan pengaruh dan keinginan akan penghormatan dari orang lain dapat juga menghasilkan kehidupan yang baik. Hormat kepada diri sendiri dapat juga menuntun kita menjauh dari apa yang kelihatannya jahat. Satu hati yang mementingkan diri dapat melakukan perbuatan-perbuatan kedermawanan. Kalau begitu, bagaimana kita dapat memastikan di pihak mana kita berada? Siapakah yang telah menguasai hati kita? Siapakah yang kita pikirkan? Tentang siapakah kita suka bicarakan? Siapakah yang menerima kasih sayang dan tenaga kita yang terbaik? Jika kita adalah milik Kristus, pikiran kita pun tertuju kepadanya. Maka angan-angan kita yang paling indah pun tertuju kepadanya. Semua yang ada pada kita diserahkan kepadanya.
kita ingin memperoleh gambaran citranya, menapaskan rohnya, melakukan kehendaknya, dan menyenangkan Dia di dalam segala hal. Orang-orang yang telah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus akan menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Mereka tidak lagi hidup sesuai dengan hawa nafsu mereka yang lama, melainkan dengan iman terhadap Anak Allah, mereka akan mengikuti langkah-langkahnya, memantulkan tabiatnya, dan menyucikan diri sebagai mana Tuhan yang adalah suci adanya. Hal-hal yang tadinya mereka benci, sekarang mereka cintai. Dan yang tadinya mereka cintai, sekarang mereka benci. Yang sombong dan angkuh sekarang menjadi rendah hati dan lemah lembut. Yang tadinya suka menonjolkan diri, menjadi orang yang tidak suka menonjolkan diri. Pemabuk menjadi peramah, dan orang yang tadinya suka percabulan menjadi suci. Kebiasaan menonjolkan diri dan kebiasaan duniawi ditinggalkan. Orang-orang Kristen janganlah mencari perhiasan secara lahiriah, melainkan perhiasan batiniah. Itulah perhiasan yang tidak binasa, yaitu roh yang lemah lembut dan tentram. Tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 3-4. Tiada bukti pertobatan yang sejati, kecuali ada pembaharuan. Jika ia memenuhi janjinya, mengembalikan apa yang dirampasnya, mengakui dosa-dosanya, serta mengasihi Allah dan sesama manusia, maka orang yang berdosa itu dapatlah merasa memastikan bahwa dia telah melewati maut menuju kehidupan. Apabila kita sebagai makhluk yang berdosa datang kepada Kristus dan menjadi orang yang turut ambil bagian dalam karunia-Nya yang mengampuni, maka kasih akan terbit di dalam hati. Segala beban menjadi ringan dengan Kristus itu ringan. Kewajiban menjadi suatu kesukaan dan pengorbanan menjadi kesukaan. Jalan yang tadinya kelihatan ditutupi dalam kegelapan menjadi terang dengan sinar-sinar yang memancar dari matahari kebenaran itu. Keindahan tabiat Kristus akan kelihatan di dalam diri pengikut-pengikutnya. Kristus senantiasa senang mengerjakan kehendak Allah, kasih kepada Allah, kegiatan demi kemuliaan-Nya adalah kuasa yang mengendalikan di dalam hidup juru selamat. Kasih memperindah dan memuliakan segala perbuatannya. Kasih datangnya dari Allah. Hati yang belum menyerah tidak akan dapat menerbitkan atau menghasilkannya. Itu terdapat hanyalah di dalam hati di mana Kristus telah bertahta. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Di dalam hati yang telah dibaharui oleh anugerah ilahi, kasih merupakan prinsip perbuatan. Ia mengubah tabiat, menguasai hati, mengendalikan hawa nafsu, menaklukkan pertengkaran, serta memuliakan kasih sayang. Kasih ini yang dikandung dalam jiwa
memaniskan kehidupan dan mengalirkan pengaruh yang menghaluskan ke sekitarnya. Ada dua kesalahan terhadap mana anak-anak Allah, khususnya orang-orang yang berharap dalam karunia-Nya, perlu waspadai. Yang pertama, seperti sudah dikatakan di atas, memandang perbuatan mereka sendiri, berharap pada apa yang dilakukannya untuk membawa diri mereka berdamai dengan Allah. Orang yang mencoba menjadi suci melalui usahanya sendiri untuk menuruti hukum itu berarti mencoba sesuatu yang mustahil. Apa yang dapat dilakukan manusia tanpa Kristus adalah dicemarkan oleh dosa dan rasa mementingkan diri. Hanya anugerah Kristus melalui iman dapat menjadikan kita suci. Kesalahan sebaliknya yang juga tidak kurang bahayanya ialah percaya di dalam Kristus, namun membebaskan manusia dari pemeliharaan hukum Allah. Jadi, karena dengan iman saja kita turut ambil bagian dalam anugerah Kristus, usaha kita tak ada hubungannya dengan penebusan kita. Tetapi perhatikanlah, penurutan bukan secara lahiriah saja, melainkan juga dengan pelayanan kasih. Hukum Allah ialah pernyataan sifatnya sendiri. Itu meliputi prinsip kasih Allah yang besar. Dan karena itu juga merupakan dasar pemerintahannya di surga maupun di bumi ini. Jika hati kita dibaharui di dalam citra Allah, jika kasih ilahi tertanam di dalam jiwa, bukankah hukum Allah itu akan dilaksanakan dalam jiwa, di dalam hidup? Apabila prinsip kasih ditanamkan di dalam hati, apabila manusia dibaharui menurut citra Khalik yang menciptakannya, maka perjanjian baru itu pun dipenuhilah. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 16. Jika hukum itu sudah tersurat di dalam hati, bukankah itu menjadi cara hidup kita? Penurutan, pelayanan dan kasih adalah tanda sejati dari penurutan itu. Itulah sebabnya kitab suci berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Gantinya membebaskan manusia dari penurutan iman, dan hanya imanlah yang membuat kita mendapat bagian anugerah Kristus yang menyanggupkan kita untuk menurut. Kita tidak mendapat keselamatan oleh penurutan, karena keselamatan itu sendiri adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma yang diterima oleh karena percaya. Tetapi penurutan itulah buah iman. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia
tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Inilah ujian yang benar. Jika kita tinggal di dalam Kristus, jika kasih Allah tinggal di dalam diri kita, maka perasaan kita, pikiran-pikiran kita, maksud-maksud dan perbuatan-perbuatan kita haruslah sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana yang dinyatakan di dalam peraturan-peraturan hukumnya yang suci itu. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7. Kebenaran dijelaskan oleh ukuran hukum Allah yang suci, sebagaimana dinyatakan di dalam 10 hukum yang diberikan di Gunung Sinai. Apa yang disebut iman dalam Kristus dengan pengakuan yang membebaskan manusia dari tanggung jawab penurutan kepada Allah bukanlah iman, melainkan keangkuhan belaka. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tertulis di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Tetapi jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tertulis di dalam Yakobus 2 ayat 17. Sebelum Yesus datang ke dunia ini, Dia berbicara tentang dirinya sendiri sebagai berikut. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Tertulis di dalam Mazmur 40 ayat yang ke-9. Dan sebelum Dia naik ke surga, kembali Dia berkata, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Tertulis di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-10. Alkitab berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3-6. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak-Nya. Tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Syarat hidup kekal itu sekarang sama juga dengan di Taman Eden. Penurutan yang sempurna kepada hukum Tuhan, kebenaran yang sempurna. Jika hidup kekal diberikan dengan syarat yang kurang dari itu, maka kebahagiaan semesta alam ini pun berada dalam bahaya. Jalan akan terbuka bagi dosa dengan segala derita dan sengsaranya menjadi kekal selamanya. Adalah mungkin bagi Adam sebelum berdosa membentuk tabiat yang benar dengan penurutan kepada hukum Allah. Namun dia tidak berhasil melakukan ini, dan karena dosanya keadaan kita pun menjadi lemah, sehingga kita tidak dapat membuat diri kita sendiri benar. Oleh karena kita penuh dosa dan najis, kita tidak dapat menurut hukum yang suci itu dengan sempurnanya. Kita tidak mempunyai kebenaran kita sendiri yang dapat memenuhi
segala tuntutan hukum Allah itu. Tetapi Kristus telah menyediakan jalan kelepasan bagi kita. Dia hidup di dunia ini di tengah pencobaan dan godaan, sama seperti yang kita hadapi. Dia menghidupkan satu kehidupan tanpa dosa. Dia mati untuk kita, dan sekarang Dia mau mengangkat dosa-dosa kita, lalu memberikan kebenarannya itu kepada kita. Jika Anda mau menyerahkan dirimu sendiri kepadanya, lalu menerima Dia sebagai juru selamatmu, kemudian betapa besar pun dosa dalam hidupmu di masa lampau. Dengan tabiatnya itu, maka Anda dianggap benar. Sifat-sifat Kristus akan menggantikan tabiatmu, dan Anda diterima di hadapan Allah bagaikan seorang yang tidak pernah berdosa. Lebih daripada ini, Kristus mengubah hati itu. Dia tinggal di dalam hatimu karena iman. Sepatutnya Anda memelihara hubungan dengan Kristus ini oleh iman, serta penyerahan kehendak yang terus-menerus kepadanya. Selama Anda melakukan hal ini, Dia akan bekerja di dalam dirimu, di dalam kehendak dan perbuatan yang sesuai dengan kehendaknya. Maka Anda pun dapat berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Tertulis di dalam Galatia 2 ayat 20. Demikianlah Kristus berkata kepada murid-muridnya, "Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam dirimu." Tertulis di dalam Matius 10 ayat yang ke-20. Kemudian, dengan Kristus yang bekerja di dalam dirimu, Anda akan menunjukkan roh yang sama serta melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan kebenaran dan penurutan. Itulah sebabnya tak satu pun dalam diri kita sendiri yang dapat disombongkan. Kita tidak mempunyai alasan untuk mengagung-agungkan diri sendiri. Satu-satunya dasar pengharapan kita ialah kebenaran Kristus yang dihisapkan kepada kita, yang ditempa oleh Roh Kudus-Nya yang bekerja di dalam dan melalui kita. Bila kita berbicara mengenai iman, ada satu perbedaan yang harus diingat. Satu jenis kepercayaan yang sama sekali berbeda dari iman. Adanya Tuhan dan kuasa-Nya, kebenaran firman-Nya adalah kenyataan yang setan dengan pengikut-pengikutnya sekalipun tidak dapat pungkiri. Alkitab mengatakan bahwa setan pun juga percaya dan gemetar, tetapi ini bukanlah iman. Tertulis di dalam Yakobus 2 ayat 19. Tidak hanya percaya dalam firman Allah, melainkan menyerahkan kemauan yang sepenuhnya kepadanya, di mana hati itu dipasrahkan kepadanya. Kasih sayang diletakkan kepadanya. Maka inilah iman. Iman yang bekerja dengan kasih serta menyucikan jiwa. Melalui iman yang semacam inilah hati diperbaharui di dalam gambaran citra Allah. Hati yang tadinya belum dibaharui dan tidak tunduk kepada hukum Allah dan sama sekali tidak takluk, sekarang menggemari peraturan-peraturannya yang suci itu
dan bersama penulis Mazmur berseru, "Betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari." Tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 97. Dan kebenaran hukum itu dipenuhi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Tertulis di dalam Roma 8 ayat yang keempat. Banyak orang yang telah mengenal kasih Kristus yang mengampuni itu, dan yang betul-betul ingin menjadi anak-anak Allah. Namun mereka menyadari bahwa tabiat mereka tidak sempurna. Hidup mereka penuh kesalahan, dan mereka bimbang apakah hati mereka itu sudah dibaharui Roh Kudus. Terhadap hal seperti itu saya berkata, jangan mundur dalam putus asa. Kita harus sering bertelut dan menangis di kaki Yesus karena kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita. Namun demikian, janganlah putus asa. Andai kata kita dikalahkan oleh musuh, kita tidak ditinggalkan dan ditolak Allah. Tidak, Kristus yang ada di sebelah kanan Allah juga mengadakan permohonan bagi kita. Yohanes yang kekasih berkata seperti berikut, "Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil itu." Tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Dan jangan lupakan sabda Kristus yang berbunyi, "Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu." Tertulis di dalam Yohanes 16 ayat 27. Dia ingin mendamaikan Anda kepadanya sendiri, untuk melihat kesucian dan kebenarannya terpantul di dalam Anda. Dan kalau saja Anda mau menyerahkan diri kepadanya, Dia yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam diri Anda akan terus sampai kepada hari kedatangan Tuhan Yesus. Berdoalah lebih tekun. Percayamu hendaklah lebih sempurna, karena kita tidak dapat mengharapkan kuasa diri sendiri. Marilah kita mengharapkan kuasa penebus kita, dan kita harus memuji Dia yang membuat wajah kita berseri-seri. Semakin dekat Anda datang kepada Yesus, makin jelas kesalahanmu. Anda lihat, karena pandanganmu semakin jelas, dan kekurangan sempurnaanmu akan jelas berbeda sekali dari keadaannya yang sempurna itu. Inilah bukti bahwa tipu daya setan telah kehilangan kuasanya, karena kuasa Roh Allah sudah menggerakkan Anda. Kasih Allah yang dalam itu tidak dapat tinggal di dalam hati orang yang tidak menyadari dosa-dosanya sendiri. Jiwa yang telah diubahkan melalui karunia Kristus yang mengagumi tabiat ilahinya. Tetapi apabila kita tidak dapat melihat cacat moral kita sendiri, ini merupakan satu bukti yang nyata bahwa kita belum melihat keindahan dan kemuliaan Kristus. Semakin kurang kita memandang yang patut disombongkan di dalam diri kita sendiri, semakin banyaklah kita melihat kasih dan kesucian Juru Selamat kita yang tiada taranya. Satu pemandangan terhadap dosa kita yang begitu besar akan mendorong kita kepada Dia yang dapat mengampuni. Dan bila jiwa menyadari keadaan kita yang tak berdaya, mencari Kristus, maka Dia
di dalam kuasa akan menyatakan dirinya sendiri. Semakin besar rasa kekurangan kita mendesak kita kepadanya dan kepada firman Tuhan, semakin tinggi dan mulia kita melihat tabiatnya, maka semakin sempurna pula kita membayangkan citranya. Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Kiranya terberkati.